fisika itu akan sangat mudah kalau kita paham konsepnya, guys. Tapi kalau kita cuma tahu rumusnya, kita nggak bisa pakai. Nah, belajar Wing Chun, ya, belajar Wing Chun yang hanya mengerti gimana cara melakukannya, itu seperti hanya belajar fisika, tahu rumusnya tapi nggak bisa pakainya, guys. Oke ya. Nah, setelah yang nomor 2 konsep, baru kita masuk ke nomor 3 ketika kita bicara pemahaman di kelas atau di kun. Ini cara berlatih di kelas ya, guys. Ini panjang baru cara berlatih di kelas ya. Yang nomor 3 itu adalah pemahaman strukturnya. Bagaimana kita melakukan konsep bongsao yang benar seperti apa? Bagaimana bahunya, bagaimana sikunya, bagaimana pergelangan tangannya, bagaimana arah gayanya ketika dilakukan, bagaimana kontrolnya yang benar dan yang salah seperti apa. Banyak ya. Jadi itu strukturnya harus dijelaskan secara detail. Menggunakan sudut-sudut, guys, menggunakan arah gaya. Jadi menggunakan sudut dan menggunakan yang namanya vektor atau arah gaya. Itu harus dijelaskan di kun. Sehingga pada akhirnya setiap pembelajar itu bisa benar-benar memahami gitu. Secara konsep dia benar-benar faham dan dalam, sehingga pada akhirnya ketika berlatih mandiri, seorang murid yang masih belajar itu memahami konsep itu dengan benar. Ketika dia memahami konsepnya dengan benar, dia bisa melakukan koreksi sendiri atau koreksi mandiri ketika berlatih di rumah. Jangan sampai kita hanya mengcopy gerakan, karena ketika kita mengcopy gerakan, kita nggak tahu itu benar atau salah, nggak ngerti. Jadi benar salah itu tergantung dari sifu. That's bullshit. Benar salah itu bukan tergantung sifu. Kalau sifu, benar. Wah, berarti kita senang banget tuh kan. Oh, kata sifu benar. Itu nggak boleh, guys. Benar itu sesuai dengan keilmuan. Strukturnya benar apa tidak? Oke. Itu benar nomor 3. Dan yang terakhir, ketika kita bicara pemahaman konsep, yang paling pentingnya terakhir adalah fungsinya. Jadi setelah kita memahami etimologi bahasanya tahu, kita kemudian bicara konsep makna di balik etimologi bahasanya ngerti, strukturnya kita paham, dan yang terakhir adalah fungsinya kita bisa. Nah, jadi ketika seorang instruktur mengajarkan sebuah konsep, dia juga harus mengujikan. Jadi dia tahu fungsi pertama dari bongsao adalah ketika tangan di bawah, orang mukul bung gitu, saya akan bung seperti ini. Nah, itu harus real life diujikan, dan yang mukul harus benar-benar diar pukul aja. Sekarang kita nguji konsep bongsao bener nggak bisa dipakai gitu. Nah, yang nguji dia benar-benar melakukan pukulan jab dengan, kalau kita konsep bongsao tadi ya. Nah, yang melakukan bongsao benar tangannya di bawah. Jadi ketika yang satunya melakukan jab seperti ini, benar nggak bongsao ini bisa dipakai untuk membelokkan gayanya. Oke ya. Itu berlatih di kun yang nomor 1, yaitu pemahaman konsep. Aduh, benar nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, kita bicara tentang leveling. Orang sering bilang Wing Chun tuh nggak ada leveling. Salah, guys. Wing Chun itu ada leveling. Hanya bedanya adalah ada yang tradisional, ada yang modern. Bedanya apa gitu kan? Tradisional itu levelingnya, ya itu levelingnya itu hanya sifu yang memberikan kenaikan levelnya. Jadi murid tidak tahu, murid hanya berlatih, kemudian tiba-tiba sifu panggil dan berikan dia kenaikan level. Kenaikan level itu ada 2 juga. Yang pertama bisa bentuknya sertifikat, yang kedua adalah bentuknya adalah pembelajaran yang baru gitu kan. Nah, yang modern gimana? Yang modern mungkin ada yang disebut dengan nama ujian. Oke, kalau yang modern biasanya nama ada ujian. Tapi permasalahannya adalah yang namanya ujian, ya setiap level itu menggunakan waktu yang berbeda-beda, guys. Jadi Wing Chun itu sangat tradisional, tidak semua orang bisa menyerap, bukan tradisional maksudnya, sangat scientific kalau bahasa bilang kata kita ya. Tidak semua orang bisa menyerap keilmuan itu dengan waktu yang sama. Sehingga mungkin ketika saya dan teman saya satunya, saya A, teman saya B berlangsung di tempat yang sama, waktu yang sama, mungkin dalam 3 bulan saya bisa menyerap dan melakukan ujian. Mungkin teman saya membutuhkan waktu 4 bulan. Jadi menyamakan waktu ujian itu sepertinya agak sulit ya. Sehingga mungkin ujian hanya bisa dilakukan ketika sifunya yang manggil, oke, coba kamu cek semua konsepnya. Nggak perlu juga dinamakan ujian kan?
apalagi bayar gitu kan. Oke, jadi leveling itu ada dalam Wing Chun. Di zaman Grandmaster Yip Man pun itu ada. Kalau zaman Grandmaster Yip Man itu seperti cerita Andrew Ma itu levelingnya ada, namun memang tidak diujikan secara formal, memang murni dari bagaimana Grandmaster Yip Man melihat, oh ini udah lulus, lanjut nih, lulus, lanjut nih, lulus, lanjut. Jadi secara sederhana leveling dalam Wing Chun itu ada namanya level 1, kita sebut level 1 aja biar mudah. Level 1 itu adalah semua materi basic, punching, terus konsep membelokkan gaya, jelik, ya, konsep tanpa wu dan sebagainya, kemudian konsep kuda-kuda, konsep langkah atau footwork. Jadi semuanya itu level basic, ditambah yang terakhir diselesaikan dengan yang namanya Siu Nim Tao. Itu level 1 di Yip Man ya, Yip Man Wing Chun. Kemudian di level 2 kita bicara tentang Chizao, Dan Chizao, Siung Chizao, ya. Kemudian terakhir adalah Cham Kyu. Langkah maksudnya adalah memperdalam dari basic, kemudian diikuti dengan Cham Kyu. Dan disitu akan banyak melakukan konsep Chizao dan sparring biasanya. Kemudian di level 3 itu kita bicara tentang Biuji, ya. Level 2 biasanya Cham Kyu ditambah setengah dari Mok Yan Chong. Oke, kemudian level 3 itu adalah Biuji, ya, Biuji dan setengah terakhir dari Mok Yan Chong. Karena dalam Mok Yan Chong itu bisa dikatakan setengahnya itu materi Cham Kyu, setengahnya materi Biuji. Jadi Mok Yan Chong itu dibagi menjadi 2 di level 2 dan level 3. Nah, kemudian level 4 baru kita bicara tentang Bak Cham Dao dan Luk Dim Pun Kwan. Itu secara raw lah ya, secara mentah lah. Itu yang itu yang di-share kepada saya waktu itu tentang bagaimana sih leveling dalam Grandmaster Yip Man. Ternyata ada loh levelingnya, jadi nggak sembarangan kita latihan, bahwa sudah terstruktur, namun ada sifu yang mengajarkan atau memberitahu tentang strukturisasi itu, ada yang tidak. Sama kayak di tempat kita di CVT gitu, level 1 kita ada level basic dan Siu Nim Tao. Nah, level basic itu kayak model semi ujian di tempat kita, itu adalah bagaimana berlatih bertarung, menggunakan semua basic konsep yang ada dipelajari untuk bertarung, sehingga ketika kita bertarung, konsep ini sudah benar-benar melekat dalam badan kita, plus dengan Siu Nim Tao. Jadi leveling itu ada, cuma bedanya adalah ada yang membuatnya dalam bentuk formal ujian gitu, ya, ada yang memang benar-benar sifunya yang melihat, oh ini sudah, berarti dia lewat, oh ini sudah, dia lewat. Kurikulumnya juga ada, cuma tidak semua sifu mengajarkan kurikulum itu ke tempat umum. Oke ya, itu leveling. Jadi ada guys, jangan bilang wah Wing Chun mah nggak ada levelingnya. Nggak, zaman Yip Man juga memang ada gitu, memang ada levelingnya. Kemudian yang ketiga, ya, berlatih di Gun itu berikutnya adalah metodologi pelatihannya. Jadi kita harus tahu, jadi latihan juga ada metodologi. Beberapa saya lihat kalau ini unik, jadi ada yang senang Chizao gitu kan, setiap latihan 70% waktunya digunakan untuk Chizao. Ya, itu nggak benar juga. Bagaimana mungkin orang bisa Chizao ketika basic saja belum lulus, terus dia sudah latihan Chizao gitu loh. Ingat tadi, kualitas di atas kuantitas. Ketika kita berlatih, pastikan 100% gerakan benar dulu, baru berlanjut. Oke, sehingga bagi seorang instruktur, metodologi itu vital sekali guys. Oke, nah metodologi itu ada 2 ya. Yang pertama adalah formal class, yaitu kelas bareng-bareng gitu, berlatihnya bersama. Dan yang kedua ada namanya Hong Kong style. Jadi kalau kita punya 15 orang murid, itu 15 itu kan beda-beda guys. Jadi beda-beda, levelingnya beda-beda. Dalam satu level pun itu tingkatannya berbeda-beda. Oke, sehingga pada akhirnya kita harus bisa melihat setiap orang itu memiliki pola pelatihan yang berbeda-beda. Jadi unik sekali. Jadi modelnya kalau dalam bahasa manajemen itu semi coaching guys. Jadi one on one session ya. Sehingga pada akhirnya dalam setiap kelas itu harus dibagi menjadi 2 bagian. Oke, jadi ada setengah kita gunakan untuk formal class, setengah kita gunakan untuk Hong Kong style. Hong Kong style itu maksudnya yang tadi. Jadi setiap kelompok berlatih fokus di bagiannya masing-masing, itu disebut dengan Hong Kong style. Itu pola Grandmaster Yip Man, makanya disebut Hong Kong style. Nah,
Ketika kita berlatih sama, di GUN juga sama, di CVT juga sama. Ketika berlatih itu dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama formal, bersama-sama berlatih dulu ya, latihan mukul, tendang, langkah, itu standar ya. Setelah itu partnering basic itu bersama-sama. Itu biasanya setengah porsi waktu latihan. Nah, setengah porsi waktu berikutnya itu biasanya adalah Hong Kong style. Jadi Hong Kong style itu setiap kelompok itu berlatih di fokus levelingnya masing-masing. Sehingga pada akhirnya basicnya bagus, kemudian yang kedua setelah basicnya bagus, setiap orang improve di levelingnya masing-masing. Nah, kerjaan seorang Sifu ngapain gitu kan? Seperti halnya Sifu David gitu kan, seperti halnya Wong Shun Leung, seperti halnya Grandmaster Yip Man, seorang Sifu itu adalah yang keliling. Jadi Sifu ini yang keliling. Sifu itu bukan cuma duduk santai di samping, karena sering saya dengar, ya enak. Beberapa kali teman-teman yang berlatih Wing Chun bercerita lah, bahasa curhat dengan kita bahwa Sifu kita mah seringnya kalau udah latihan dia duduk aja di samping kita yang latihan. Wah, itu malah nggak bener. Justru Sifu itu paling capek karena dia harus mencelok ke sini, membenarkan, melatih, pindah lagi, mencelok ke sini, mencelok ke sini, mencelok ke sini. Jadi Sifu itu justru malah keliling ketika Hong Kong style. Dia harus bisa melihat, kemudian mengkoreksi, mencontohkan, ya, kemudian mengevaluasi, belok lagi. Oke, belok lagi ke tempat berikutnya, belok lagi ke tempat lain, belok lagi ke tempat berikutnya. Sehingga pada akhirnya setiap murid di Hong Kong style itu mendapatkan pemahaman yang baru setiap berlatih. Oke, itu metodologi pelatihannya, guys. Jadi berlatih di GUN pun itu ada konsepnya gitu, jangan sembarangan. Oke, jadi setiap orang ketika berlatih itu, karena orang bayar ya, jadi orang latihan Wing Chun tuh gak ada yang gratis zaman sekarang. Jadi karena latihan bayar, kita harus beri benefit kepada mereka. Dan murid pun karena bayar, jangan mau cuma nurut-nurut aja, guys. Jadi kalau Anda bayar, jangan mau cuma nurut-nurut aja. Kalau Anda tidak diberikan apapun, atau Anda hanya diberikan mengcopy teknik, komplain sama sifunya gitu loh. Kenapa saya cuma diajarkan mengcopy teknik? Tolong beri saya pemahaman konsepnya. Oke, sama kayak kita belajar fisika zaman dulu, yang kita bilang latihan langsung mulai gatal-gatal gitu kan. Sama kalau kita belajar fisika. Fisika itu akan sangat mudah kalau kita paham konsepnya, guys. Tapi kalau kita cuma tahu rumusnya, kita nggak bisa pakai. Nah, belajar Wing Chun, ya, belajar Wing Chun yang hanya mengerti gimana cara melakukannya, itu seperti hanya belajar fisika, tahu rumusnya tapi nggak bisa pakainya, guys. Oke ya. Itu belajar di GUN ya. Kemudian terakhir, bagaimana berlatih mandiri. Ini penting. Belajar di GUN paling banyak di kelas sekarang itu adalah seminggu 3 kali. Itu pun 2 jam. Paling banyak. Oke. Lebih dari itu biasanya super sekali ya. Oke, jadi berlatih ini cuma 2 jam dikali 2-3 kali seminggu. Berarti seminggu cuma 4 jam. Itu pernah saya kalkulasi dengan metodologi yang digunakan di zaman Grandmaster Yip Man. Itu berlatih setiap hari ya selama 11 jam, itu 3 bulan, itu sama dengan setara kalau nggak salah sekitar 5 tahun kita latihan seminggu 2 kali. 3 bulan mereka, 5 tahun kita, guys. Jadi untuk mengejar itu kita butuh mandiri, guys. Jadi untuk mengejar waktu yang tertinggal di zaman Grandmaster Yip Man, kalau kita pingin Wing Chun kita bagus, kita harus berlatih mandiri di rumah.